Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah, harus tetap semangat ya anak-anak dalam belajarnya, karena pembelajaran kita pada siang hari ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua nantinya terjun di dunia kerja. Dan juga pembelajaran kita pada siang hari ini akan terus berkelanjutan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita ke materi, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Baik Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada. Harus dijaga kehadirannya ya anak-anak agar kalian tidak ketinggalan materi. Oke, seperti yang telah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai persediaan. Oke, sebelumnya kan kalian kemarin sudah belajar mengenai kartu utang dan juga kartu piutang. Ibu mau nanya nih ke kalian, apa sih kartu utang dan juga kartu piutang itu? Yang bisa jawab angkat tangan. Saya Bu. Oke, silahkan Rian. Kartu utang dan kartu piutang merupakan kartu untuk mencatat segala transaksi utang dan juga piutang Bu. Nah, pada kartu tersebut akan menunjukkan saldo utang dan piutang perusahaan. Oke, tepat sekali Rian. Selanjutnya, kapan sih kita harus mencatat ke kartu utang dan juga kartu piutang? Yang bisa jawab silahkan angkat tangan. Saya Bu. Oke, silahkan Vivi. Jadi, perusahaan melakukan pencatatan kartu utang pada saat perusahaan melakukan pembelian secara kredit Bu. Sedangkan kalau kartu piutang pada saat perusahaan melakukan penjualan secara kredit Bu. Lalu kalau sudah ada pembayaran atau pelunasan utang maupun piutang juga harus dicatat dalam kartu utang maupun piutang tersebut Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih Rian dan juga Vivi. Jadi jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah tepat ya. Jadi sudah paham terkait kartu utang dan juga kartu piutang. Nah, setelah kita mempelajari kartu utang dan juga kartu piutang, kita akan belajar mengenai persediaan. Lalu apa sih persediaan itu dan bagaimana pencatatannya akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, harapannya nanti kalian bisa tahu dan juga memahami apa itu persediaan, lalu jenis-jenisnya itu apa saja, dan pencatatannya itu bagaimana, itu kalian bisa memahaminya di pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya Ibu akan menyiapkan PPT terlebih dahulu. Silahkan kalian mempersiapkan alat tulis dan juga LKPD-nya. Baik, sekarang diperhatikan untuk PPT-nya yaitu tentang kartu persediaan. Silahkan Delvin untuk dibaca slide-nya. Baik Bu. Pengertian. Persediaan atau inventory adalah jenis aktiva produktif yang dimiliki perusahaan karena memiliki keterkaitan langsung dengan pendapatan perusahaan. Oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertiannya terlebih dahulu. Persediaan adalah barang yang tersedia untuk dijual, baik itu sudah siap untuk dikirim ataupun barang itu masih dalam proses maupun barang itu dalam bentuk barang mentah atau bahan baku. Nah, persediaan ini akan membantu perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karena apa? Karena persediaan termasuk jenis aktiva produktif, yaitu aktiva yang memberikan keuntungan kepada perusahaan tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, silakan Nabila untuk dibaca. Notifikasi persediaan PSAK nomor 14/2007 tersedia
Oke, terima kasih Nabila. Seperti yang dibaca oleh Nabila tadi, untuk klasifikasi persediaan ada dua. Yang pertama menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, yaitu persediaan dibagi menjadi tiga. Ada tersedia untuk dijual, ada dalam proses produksi, dan juga dalam bentuk bahan. Nah, ketiganya ini dianggap sebagai persediaan dikarenakan ketiganya mempunyai potensi untuk diolah kembali dan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Kemudian untuk jenis klasifikasi persediaan menurut jenis perusahaannya, di sini ada dua, yaitu persediaan barang dagang dan juga persediaan perusahaan manufaktur. Keduanya ini berbeda. Kalau persediaan barang dagang itu adanya di perusahaan dagang, yaitu perusahaan membeli barang jadi, kemudian disimpan di perusahaan untuk sementara waktu, dan nantinya akan dijual kembali tanpa diolah kembali. Nah, sedangkan untuk persediaan perusahaan manufaktur, kalau kita bicara manufaktur kan di dalamnya ada proses pengolahan. Nah, makanya di situ ada bahan baku, barang dalam proses, ada juga barang jadi. Perusahaan akan membeli barang mentah, bahan baku, nantinya diolah dan akan menjadi barang jadi untuk dijual. Nah, dalam proses pengolahannya di dalam perusahaan manufaktur itu ada yang namanya barang jadi, ada juga yang namanya barang dalam proses. Kalau barang jadi berarti kan dia barangnya sudah siap untuk dijual ke customer. Tapi kalau barang dalam proses, dia itu masih berupa barang mentah yang diproses tapi belum jadi bahan jadi untuk dijual. Kemudian apa perbedaan barang dagang, kemudian barang jadi, kemudian ada juga bahan baku dan juga bahan penolong? Ada yang tahu? Nah, mungkin untuk barang dagang itu barangnya sudah siap untuk dijual. Nah, untuk barang jadi dia itu ada prosesnya dulu. Awalnya dia itu dari bahan mentah diolah menjadi barang jadi dan siap dijual. Perbedaannya apa? Ada yang langsung dijual, tapi ada yang melalui proses dulu. Nah, proses ini yang melakukan ya perusahaannya tadi, yang namanya perusahaan manufaktur. Kemudian ada bahan baku dan juga bahan penolong. Bahan baku ini berarti bahan yang nantinya diproses untuk menjadi barang jadi. Nah, tapi kalau bahan penolong, dia itu sifatnya mendukung bahan baku yang nantinya dijadikan barang jadi. Nah, contohnya, kalau perusahaan itu bergerak dalam bidang pembuatan pakaian, maka bahan bakunya adalah kain, benang, kemudian ada kancing. Tapi kalau dia bahan penolongnya berarti ada label harganya, label harga termasuk bahan penolong. Ada juga kemasannya. Slide selanjutnya silakan dibaca, Dava. Tentang persediaan, yaitu bakal sudah dicatat sebagai persediaan berdasarkan pada hak kepemilikannya. Penentuan perpindahan hak atas barang antara lain timbul dalam keadaan, yaitu barang dalam perjalanan atau good in transit, kedua barang konsinyasi, yang ketiga barang cicilan atau angsuran.
penjual, maka sudah menjadi hak milik Pembeli. iya, pembeli. Kemudian barang konsinyasi. Di sini sistemnya seperti titipan. Nah, perusahaan A menitipkan produknya ke perusahaan B. Contoh, Bu Yunia. Beliau ini bergerak dalam bidang usaha makanan, yaitu tahu mungkin. Contohnya tahu. Nah, karena di sekitar rumahnya Bu Yunia ini ada banyak toko, sehingga Bu Yunia ini berinisiatif untuk menitipkan tahunya. Nah, ini disebut barang konsinyasi. Tapi untuk Bu Yunia, walaupun persediaan yaitu tahunya ini tidak ada di gudangnya sendiri, tapi ada di tokonya orang lain, tetap itu diakui sebagai persediaan sampai nanti barangnya ini yaitu tahu dibeli oleh penjual, dibeli oleh customer. Kemudian untuk barang cicilan, di sini persediaan akan berpindah tangan dari penjual ke pembeli apabila sudah ada tanda tangan kontrak. Nah, walaupun begitu, untuk legalnya hak miliknya tetap menjadi miliknya penjual, belum berpindah. Untuk selanjutnya silakan dibaca Delvin. Sistem pencatatan persediaan, periodik atau fisik. Perhitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode untuk penyimpanan pembuatan laporan keuangan. Perpetual merupakan perhitungan jumlah dan nilai persediaan yang dilakukan secara kontinu setiap kali terjadi transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Iya, untuk sistem pencatatannya ini ada dua, ada periodik, ada juga perpetual. Nah, untuk yang periodik, di sini perhitungan persediaannya dilakukan pada akhir periode saja. Nah, ketika terjadi transaksi, entah itu penjualan atau pembelian, maka transaksinya tetap dicatat, tapi jumlah persediaannya tidak akan berubah, hanya di akhir periode saja. Atau periode pencatatan periodik ini juga bisa disebut pencatatan fisik, karena pencatatannya dilakukan secara langsung. Kita mengecek di gudang itu jumlah persediaannya ada berapa. Nah, sedangkan untuk perpetual di sini perusahaan akan mencatat setiap terjadi transaksi dan juga itu mempengaruhi pada persediaan. Kalau persediaannya berkurang, maka akan langsung dicatat, tidak menunggu akhir periode. Nah, kalau pencatatan secara periodik ini biasanya diaplikasikan pada perusahaan yang menjual bahan makanan. Tapi kalau yang perpetual di sini untuk barang yang mewah dan harga nilainya, harga jualnya itu tinggi. Contohnya penjualan mobil. Nah, ini untuk contoh pencatatannya, untuk jurnalnya, tentunya ada perbedaan antara sistem pencatatan periodik dan juga perpetual. Kalau yang pertama, di sini mencatat pembelian barang secara kredit. Kalau pembeliannya dilakukan oleh bukan pengusaha kena pajak, maka pencatatan secara periodik yaitu pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Sedangkan pencatatan perpetual di sini persediaan di debit dan utang dagang di kredit. Nah, dari awal ini kita sudah tahu perbedaannya. Kalau periodik dia itu akunnya pembelian, karena yang dicatat itu transaksinya, bukan jumlah persediaannya. Kemudian secara perpetual di sini yaitu persediaan. Karena persediaannya berubah, maka langsung di jurnalnya ditulis persediaan. Kemudian kalau pembelian pengusaha kena
segera dibeli. Kemudian untuk FIFO last in first out berarti dia masuknya terakhir tetapi keluarnya pertama. Contohnya pakaian, toko pakaian. Berarti kalau dia itu ada model-model terbaru, maka dia akan dijajah di depan. Gak mungkin kan kalau kita ada pakaian ke toko pakaian kita beli pakaian yang lama, model yang lama, pasti kita cari model yang terbaru. Nah, kemudian untuk rata-rata di sini ada 3, ada rata-rata sederhana, ada rata-rata tertimbang, dan juga rata-rata bergerak. Ini bisa dibaca sendiri di modulnya masing-masing. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memperhatikan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Sebentar ya. Nah, barangkali tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru itu masih belum bisa kalian pahami, maka dari itu di sini Ibu berharap dengan adanya video ini kalian dapat dengan lebih mudah memahami materi kita hari ini. Baik, sebentar, bisa dimengerti anak-anak? Ya. Kita mulai dari pengertian persediaan barang. Ya, persediaan barang. Apa itu persediaan barang? Persediaan barang itu adalah semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi atau diproses lebih lanjut dalam siklus operasi perusahaan normal. Jadi tergantung dari jenis perusahaannya ya. Persediaan barang tersebut bisa dijual kembali, bisa untuk dikonsumsi, atau bisa juga untuk diproses. Nah, di sini kita akan melanjutkan penjelasannya, yaitu perbedaan jenis persediaan pada masing-masing perusahaan. Nah, kita kenal itu ada 3 jenis perusahaan, ada jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, dalam perusahaan jasa yang mana namanya persediaan, jadi di sana ada namanya perlengkapan atau kita sering sebut dengan bahan habis pakai. Ini juga termasuk persediaannya jika di dalam perusahaan jasa. Yang kedua, pada perusahaan dagang yang termasuk persediaan itu adalah persediaan barang dagangan dan juga perlengkapan. Jadi apabila persediaan barang dagangan ini berarti itu tujuannya untuk dijual kembali. Nah, sedangkan perlengkapan itu adalah untuk dipakai. Nah, jadi itu 2 ya, ada 2 persediaan yang ada dalam perusahaan dagang. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah perusahaan manufaktur. Nah, jadi ini lebih ke pabrik ya, dia mengolah atau memproses. Nah, maka ada 3 jenis persediaan di sini. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi. Jadi ini lebih banyak ya, ada persediaannya ada 3. Baik anak-anak, dari penjelasan yang ada di video tadi, bagian mana yang belum kalian pahami? Silahkan bertanya ya anak-anak, karena dengan bertanya itu rasa ingin tahu kalian akan meningkat. Dengan meningkatnya rasa ingin tahu kalian, otomatis ilmu yang akan kalian peroleh itu juga akan meningkat. Maka dari itu ibu menekankan kalian untuk terus bertanya, dan bertanya. Jadi silahkan bertanya ya anak-anak. Oke, dari ketiga metode penilaian persediaan tadi, ada yang masih bingung dan perlu kita diskusikan kembali anak-anak, biar kalian lebih memperkuat pemahaman kalian nanti sebelum nanti ibu beri latihan soal. Saya ingin bertanya, Bu. Silahkan, Davin. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu, mengapa menghitung persediaan ini sangat penting bagi suatu perusahaan? Jadi menghitung persediaan ini sangat penting bagi sebuah perusahaan supaya perusahaan ini nanti bisa tahu stok persediaan itu ada berapa jumlahnya yang ada di gudang. Mungkin kita bisa lanjut ke materi penilaian persediaan yang FIFO, LIFO, dan average. Dari situ ada yang masih bingung dan ingin kalian tanyakan.
Ada yang masih bingung dengan metode persediaan yaitu FIFO anak-anak? Nanti kita jelaskan kembali. Silahkan Vivi. Saya kurang paham mengenai metode Ibu. Boleh coba dijelaskan lagi? Baik, akan Ibu jelaskan kembali menggunakan ilustrasi ya di praktek kehidupan sehari-hari supaya nanti kalian lebih mudah memahaminya. Jadi kalau dia metodenya FIFO, yang pertama ilustrasinya begini. Ketika kalian akan datang ke kantin, kemudian kalian mendapatkan kantin itu kondisinya sangat ramai. Kalian kan pastinya harus mengantri kan? Nah, pada saat mengantri itu pembeli yang pertama kali datang pasti akan dilayani terlebih dahulu oleh penjual. Jadi dari ilustrasi tersebut, kalau kita samakan dengan metode penilaian persediaan tadi, masuk yang mana anak-anak? Tepat sekali. Jadi barang yang pertama kali datang pasti akan pertama kali keluar dari gudang. Lalu untuk yang LIFO bagaimana, Bu? Untuk yang LIFO gini, ketika kalian melihat tumpukan piring kotor yang ada di kantin, ibu kantin kan pastinya mencucinya dari yang atas terlebih dahulu. Padahal kalau kita lihat tumpukan yang paling atas adalah piring yang terakhir kali datang, dan yang bawah adalah piring yang pertama kali datang. Tapi yang dicuci dari yang atas supaya nanti tidak kerepotan ibu kantinnya. Jadi dari ilustrasi tersebut itu bisa kita samakan dengan metode penilaian persediaan LIFO anak-anak, di mana barang yang terakhir kali datang akan keluar terlebih dahulu dari gudang penjual. Bisa dipahami dari sini? Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Lalu untuk yang metode average bagaimana? Ayo, yang metode average tadi gimana? Bisa diingat-ingat kembali, catatannya dibuka kembali. Total harga dibagi jumlah persediaan. Benar sekali Rian. Jadi untuk metode average ini ilustrasinya begini. Ketika kalian mendapati bukan itu terdapat 1000 pesanan batagor. Nah, untuk membuat itu dibutuhkan 6 kilo tepung. Sementara tepung yang ada di stok kantin cuma ada 3 kilo. Berarti ibu kantin harus membeli kekurangannya sebanyak 3 kilo. Nah, saat membeli itu ternyata harga tepung itu naik 5%. Supaya ibu kantin ini nggak rugi, ibu kantin tersebut mentotalkan jumlah tepung yang pertama tadi, sisa tepung harganya dijumlah dengan tepung yang tepung yang baru dibeli, kemudian dibagi dengan persediaan, yaitu 6 kilo tadi. Dari sini ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan lagi? Untuk sementara ini tidak, Bu, karena sudah cukup paham. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, akan Ibu lanjutkan ke latihan soal ya, biar lebih tahu nih pemahaman kalian sampai mana. Nanti satu kelas ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama ada 4 anggota, dimulai dari Davin sampai Vivi. Nanti selanjutnya kelompok kedua kalian akan mengerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan, dikerjakan secara berkelompok. Nanti kita bahas bersama-sama. Diperhatikan baik-baik ya soalnya. Siap. Bisa dilihat di PPT yang Ibu tampilkan ini, ilustrasi yang pertama kalian bisa agak mepet buat berdiskusi ke sini. Nah, silakan buat berdiskusi.
ilustrasi kedua ini anak-anak diperhatikan soalnya. Ibu beri waktu 2 menit ya, karena soalnya juga lumayan mudah. Oke, karena waktunya sudah habis, kita bahas bersama-sama. Silahkan kelompok 1 buat menyampaikan hasil diskusinya dari ilustrasi 1 dan 2 tadi, termasuk ke dalam jenis perusahaan apa? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Untuk ilustrasi yang pertama itu termasuk ke dalam perusahaan jasa, sedangkan ilustrasi kedua itu termasuk ke perusahaan dagang, Bu. Tepat sekali. Bisa tolong disebutkan persediaan yang ada di ilustrasi kedua itu apa saja? Izin jawab ya, Bu. Silahkan. Yaitu adalah semen, cat tembok, refleks, paku, besi, keramik, pipa, kan, selang, pasir, batu bata, alat listrik, asbes, engsel, berkarung, cangkul, sekop, dan kayu. Tepat sekali. Jadi ilustrasi kedua itu termasuk dalam perusahaan persediaan dari toko Bongkar Jaya, di mana toko Bongkar Jaya ini adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini membeli persediaan untuk kemudian dijual kembali tanpa mengubah sifat dan bentuk dari barang tersebut. Untuk yang ilustrasi ketiga, silahkan kelompok 2 disampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Untuk Silahkan. ilustrasi 3 termasuk dalam perusahaan manufaktur dengan persediaannya berupa jamu kuping dan tepung terigu, gilingan jamu tepung, dan jamu crispy. Baik, tepat sekali jawaban dari Neni tadi, di mana ilustrasi ketiga itu termasuk dalam perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur ini dia membeli barang mentah untuk kemudian diolah menjadi barang jadi. Dari latihan soal yang kalian diskusikan tadi, Ibu rasa kalian sudah benar-benar memahami materi persediaan yang Ibu sampaikan tadi. Harapannya kalian bisa terus semangat dalam belajar. Jangan lupa setiap waktu berdoa dan belajar supaya kalian nanti bisa sukses. Amin. Oke anak-anak, karena materi pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai, maka akan Ibu akhiri. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya nih ke kalian, apa saja yang telah kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Mungkin ada salah satu atau 2 yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya ingin menjelaskan, Bu. Ya, silakan. Hari ini kita belajar terkait persediaan, Bu. Di mana persediaan merupakan barang yang disimpan untuk tujuan dalam operasi perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau disimpan. Yang artinya persediaan itu bisa didapatkan melalui pembelian ataupun hasil produksi sendiri. Jenis dari perusahaan, jenis dari persediaan itu sendiri ada barang yang tersedia untuk dijual, barang dalam proses produksi, barang dalam bentuk bahan untuk proses produksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi hari ini kita juga belajar mengenai sistem dan metode pencatatan transaksi persediaan barang dagang, Bu. Sistem pencatatannya ada 2, yaitu perpetual dan periodik. Sedangkan metodenya ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Oke, tepat sekali. Apa yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kalian itu sudah benar ya anak-anak. Jadi kesimpulan pada siang hari ini adalah persediaan itu merupakan barang yang siap dijual maupun barang yang digunakan untuk proses produksi. Nah, untuk sistemnya itu ada 2, yaitu perpetual dan juga periodik, benar. Terus untuk pencatatannya itu ada LIFO, FIFO, average ya. Terus ada lagi identifikasi khusus. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas. Ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Untuk tugas individunya, silahkan untuk dikerjakan studi kasus yang ada di LKPD-nya. Dan untuk
tugas kelompoknya, silahkan nanti kalian membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, di mana nanti kalian bisa mengunjungi suatu industri maupun usaha yang ada di dekat rumah kalian. Terus nanti kalian bisa bertanya terkait persediaan apa yang digunakan, lalu sistemnya bagaimana dan juga pencatatannya bagaimana. Nah, untuk pengumpulan tugas kelompok ini itu berbentuk hard file, terus dikumpulkan paling lambat 5 hari dari sekarang. Dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri materi kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi berdoa sudah dipimpin sama ketua kelas, sekarang silahkan Vivi untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Karena pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai, maka akan Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu.